Hai semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils berita Manchester United terbaru, karena setiap Kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500.000 subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Negosiasi kontrak Rashford, Luke Shaw, dan Garnacho lancar. Manchester United terus melanjutkan upaya untuk memperpanjang kontrak dari beberapa pemain kunci di tim senior. Erik ten Hag terus berusaha untuk membangun timnya untuk jangka panjang. Perkembangan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir meningkatkan optimisme dalam jangka pendek maupun panjang. MU saat ini berada di peringkat ketiga Liga Inggris, hanya tertinggal 5 poin dari Arsenal. The Gunners akan berhadapan dengan Man City dalam waktu dekat. Pertandingan ini dapat menjadi momen yang signifikan bagi ketiga tim ini dalam perebutan gelar juara Liga Inggris 2022-2023. Laporan dari 90 Min menyatakan bahwa terdapat perkembangan yang signifikan dalam proses perpanjangan kontrak dari 3 pemain kunci. Marcus Rashford, Diogo Dalot, dan Luke Shaw sudah mendapat perpanjangan kontrak selama 1 tahun. Perpanjangan kontrak itu merupakan opsi perpanjangan yang ada dalam kontrak ketiga pemain itu. Kini pihak klub akan berusaha untuk menyepakati perpanjangan kontrak dengan durasi yang lebih lama bagi ketiga pemain itu. Marcus Rashford akan mendapat kontrak dengan nilai gaji yang lebih tinggi, sementara Shaw juga masuk dalam prioritas, walau Chelsea disebut menjadi potensi klub yang dapat merekrutnya apabila kesepakatan gagal dicapai. Sementara perkembangan dari Alejandro Garnacho dari tingkat akademi ke senior membuat pemain yang berposisi sebagai penyerang sayap itu akan mendapatkan kontrak yang lebih sesuai dengan posisinya di tim utama. David De Gea, penjaga gawang veteran MU juga berpeluang mendapat kontrak baru, tetapi De Gea disebut akan mendapat tawaran gaji yang lebih rendah. Man United dikabarkan bisa menggait Adrien Rabiot dari Juventus. Setelah sulit datangkan Frankie De Jong di jendela transfer musim panas 2022 lalu, Manchester United sempat mencoba peluang untuk datangkan Adrien Rabiot dari Juventus. Kala itu, Bianconeri sejatinya juga sudah membukakan segala melepas gelandang asal Prancis tersebut. Namun transfernya ke Old Trafford tak pernah terjadi karena tak adanya kesepakatan perihal gaji usai Rabiot kabarnya meminta pendapatannya terlalu tinggi. Alhasil, The Red Devils pun mundur pada perburuan tersebut. Walau sudah gagal datangkan Rabiot dari kota Turin, Goal melaporkan bahwa Man United bisa saja kembali membuka peluangnya untuk bisa mendatangkannya saat jendela transfer musim panas 2023 dibuka nanti. Alasan tim asuhan Erik ten Hag akan berpeluang bisa mendatangkan pemain berusia 27 tahun ini karena dikabarkan tak akan memperpanjang kontraknya yang berakhir pada akhir musim 2022-2023 mendatang. Dengan kabar tersebut, maka The Red Devils memiliki keuntungan besar dengan menggaitnya secara cuma-cuma alias gratis. Investor dari Qatar diklaim akan ajukan tawaran investasi. Manchester United tidak hanya mendapat sorotan terkait peningkatan performa mereka di Liga Inggris. Klub yang bermarkas di Old Trafford itu masih menunggu potensi kedatangan investor. Keluarga Glazer, selaku pemilik saham mayoritas, sudah menyampaikan pengumuman terkait keterbukaan untuk investor baru. Pengusaha dari Amerika Serikat itu terbuka terhadap investor minoritas maupun akuisisi mayoritas. Sejauh ini, minat untuk melakukan investasi sepi peminat paling tidak dari segi pernyataan publik. Pernyataan publik baru disampaikan oleh pemilik grup Ineos, Sir Jim Ratcliffe, yang juga memiliki saham mayoritas di Nice League One. Keluarga Glazer menetapkan batas waktu pada Jumat 17 Februari untuk menerima tawaran yang masuk sebelum melalui proses seleksi. Perkembangan datang pada Senin 13 Februari malam. Laporan dari Bloomberg dan Sky Sports menyatakan adanya peluang bagi investor dari Qatar untuk mengajukan tawaran. Sama seperti apa yang terjadi dengan Newcastle United dan investor dari Arab Saudi, investasi yang disebut akan datang dari Qatar kali ini disebut tidak berkaitan dengan keluarga kerajaan Qatar. Investor dari Qatar tidak berminat untuk mengeluarkan biaya yang melebihi valuasi yang sudah mereka tetapkan. Keluarga Glazer, selaku pemilik MU, disebut menetapkan harga 5 miliar pound. Terdapat ekspektasi bagi tawaran lain untuk datang dari investor Amerika Serikat dan Arab Saudi.
Rain Group, lembaga keuangan yang jasanya digunakan dalam proses akuisisi Chelsea, kembali terlibat dalam proses ini. Mereka diperkirakan akan memilih 2 atau 3 tawaran yang akan masuk ke tahap berikutnya. Mulai terima nasib, Harry Maguire pasrah jika didepak MU akhir musim ini. Kapten Manchester United Harry Maguire dikabarkan mulai menyadari nasibnya dan bakal menerima dengan lapang dada jika ia terdepak dari skuad setan merah di akhir musim 2022-2023. Maguire diboyong Manchester United dari Leicester City pada 2019 lalu dengan biaya transfer mencapai 80 juta pound sterling, membuatnya menjadi bek termahal di dunia. Maguire sendiri masih terikat kontrak bersama Manchester United hingga 2025 mendatang. Nominal gaji Maguire di United ditaksir bernilai 180.000 pound sterling per pekan. Maguire sempat ngotot enggan hengkang dari Manchester United meski kini dirinya tak lagi menjadi bek utama mereka. Maguire memilih bersabar untuk menunggu kepercayaan Ten Hag. Namun, kini Daily Mail mengklaim bahwa Maguire sudah mulai melunak. Maguire dan Manchester United pun kabarnya segera menyepakati transfer pada musim panas nanti. Maguire kabarnya sudah hampir bersedia untuk hengkang menuju klub top Eropa lain dengan biaya transfer jauh dari bawah nilai yang dikeluarkan Manchester United untuk merekrutnya. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.